再不济，神志不进全可得抓紧。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 264. Yang mana pada Perfect World episode 264 ini menceritakan Shihao yang masih diburu orang-orang wilayah asing demi dijadikan umpan agar Meng Tianzeng muncul. Dan Shihao akan bertemu orang yang sangat kuat yang berasal dari wilayah pemakaman. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Shihao masih menghajar orang-orang dari wilayah asing menggunakan pedang abadinya itu. Dan melihat mayat-mayat itu berubah menjadi sinyal asap, Shihao pun merasa jika tampaknya gerombolan ini sudah mempersiapkannya sejak awal. Yang mana Shihao pun harus segera melepaskan diri dari mereka. Kemudian terlihat para Supreme Being wilayah asing pun sedang berkumpul. Di sini pun Ziting berniat untuk segera menghabisi Huang saja karena sudah membunuh banyak orang dari wilayah asing. Akan tetapi seorang Supreme Being lain pun meminta untuk tidak terburu-buru karena Huang adalah umpan mereka. Apalagi Meng Tianzeng selalu mengagungkan kebenaran dan seorang praktisi Dao. Yang mana jika muridnya masih hidup dan mendengar sedang disiksa, maka Meng Tianzeng akan kehilangan akalnya dan nekat menerobos keluar dari perbatasan kekaisaran. Namun jika muridnya sudah menjadi mayat, maka tidak mungkin dia akan mempertaruhkan nyawa hanya demi sebuah mayat. Akan tetapi Ziting memberitahu jika Huang sedang menuju area pemakaman. Di sini Han Ming memberitahu jika area pemakaman itu sangat misterius dan berbahaya, serta konon berhubungan dengan asal-usul wilayah asing, yang mana bahkan prediksi mereka pun tidak bisa menembus penghalangnya. Dan jika Huang berhasil melarikan diri ke sana, kemudian menghilang tanpa jejak, maka permainan ini tidak bisa dikatakan berhasil. Di sini pun Kong Ta memberitahu jika kedatangannya kali ini hanya untuk dua hal. Yang mana pertama adalah untuk menemukan harta karun untuk mendukung rencana besar leluhur kuno. Dan yang kedua yaitu menjadikan Huang sebagai umpan untuk membunuh Meng Tianzeng. Di sini pun salah seorang Supreme Being meminta agar klan kekaisaran tenang saja. Karena dirinya sudah mengirimkan banyak pasukan, bahkan membekali mereka dengan harta yang bernama tangga surgawi 100 petaka. Yang mana mereka bisa menyusup jauh ke dalam pegunungan Obadewa dan langsung ke titik vital. Dan sekarang Huang tidak lebih dari binatang terkepung yang masih meronta-ronta, yang mana pada akhirnya pasti akan jatuh ke tangan mereka. Dan paling tidak mereka akan membawa pulang potongan tubuhnya sebagai bukti. Sementara Shihao pun melihat ada obat ilahi yang bernama pohon dewa langit di depannya. Yang mana melihat itu, Shihao pun berniat untuk mengambilnya. Namun tiba-tiba saja pohon itu menghilang dengan cepat. Di sini pun Shihao langsung menggunakan mata bela dirinya untuk melihat kemana pohon itu pergi. Akan tetapi saat mengikutinya, Shihao terkejut karena ada aura kematian di tempat ini. Yang mana Shihao merasa jika ada sesuatu di bawah tebing. Setelah itu pun muncul serangan ke arah Shihao yang datang dengan tiba-tiba. Yang mana ternyata itu berasal dari para self-release wilayah asing. Di sini pun Daois bermata 9 meminta Shihao untuk menyerah karena biasanya jenius dari setiap generasi selalu berakhir tragis. Namun Shihao meminta Pak Tua itu untuk tidak banyak omong dan menangkap Shihao jika mampu. Mendengar itu pun Huang Susangren merasa jika Huang ini benar-benar anak muda yang sangat kurang ajar. Dan jika bukan karena para Supreme Being wilayah asing memerintahkan untuk menangkap Shihao hidup-hidup, maka sudah lama mereka melenyapkan Shihao menjadi abu. Terlihat Huang Susangren ini mengeluarkan teknik semesta di dalam lengan. Akan tetapi dengan cepat pun, Shihao langsung menggunakan pedang abadinya untuk menghancurkan teknik tersebut. Kemudian terlihat jika orang-orang ini menyatukan kekuatan mereka untuk kembali menyerang Shihao.
Akan tetapi Si Hao dengan mudah menghindari itu, bahkan mampu menahannya menggunakan pedang abadinya tersebut. Di sini pun terlihat jika serangan itu pun mengenai sebuah gunung, yang mana kemudian muncul kabut hitam dengan kekuatan besar akibat serangan yang mengenai gunung tersebut. Melihat itu pun semua orang sangat ketakutan karena ini adalah aura kematian. Dan Dawis Mata 9 terkejut karena makhluk dari area pemakaman bisa muncul di sini. Si Hao pun merasa jika jangan-jangan ini adalah prajurit pemakaman, yang mana konon makhluk ini bukan manusia juga bukan mayat dan terkubur di dalam area pemakaman kuno. Serta mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat yang bahkan wilayah asing pun sangat waspada terhadap mereka. Di sini pun Huang Susangren meminta semua orang untuk diam dan menahan nafas melihat peti mati yang muncul. Kemudian terlihat tangan yang muncul dari peti itu sambil mengeluarkan teknik perampasan energi kehidupan. Dengan cepat mereka menggunakan pelindung untuk menahan itu karena darah mereka akan mendidih kemudian hancur seketika setelah terkena kabut abu itu. Si Hao pun tidak tahu makhluk apa yang tersimpan di dalam peti mati itu hingga membuat orang-orang wilayah asing ini sangat waspada. Perlahan makhluk itu pun keluar dari petinya sambil mengeluarkan aura yang sangat kuat. Si Hao pun mengakui jika kekuatan prajurit pemakaman ini sangat mengerikan dan Si Hao sama sekali tidak bisa melawan. Terlihat Si Hao menggunakan kesempatan ini dan langsung menggunakan teknik pencarian jiwa kepada salah seorang dari wilayah asing. Dan Si Hao melihat jika mereka diutus tuan mereka untuk menangkap Huang dan memaksa Meng Tianzeng keluar dari pertapaan. Melihat itu pun Si Hao menyadari jika mereka ingin menjadikan Si Hao umpan untuk menjebak tetua agung. Kemudian terlihat jika Si Hao menggunakan teknik membentuk kembali tubuh emas dari kitab keabadian karena tangannya terluka parah setelah keluar dari pelindungnya tadi. Dan Si Hao merasa jika bukan karena kitab keabadian, maka Si Hao pasti sudah menjadi tulang belulang terkena kabut itu. Yang mana karena itu, Si Hao berniat pergi dari tempat ini. Sementara Huang Susangren tidak percaya jika kekuatan makhluk tersebut semengerikan ini, padahal dia belum keluar sepenuhnya. Kemudian terlihat jika makhluk ini keluar dari peti matinya dan langsung berusaha menyerang mereka berdua. Namun di sini Huang Susangren langsung menjadikan Dawis Mata 9 sebagai tameng dari serangan makhluk ini. Dan terlihat jika hanya dengan satu serangannya saja, tubuh Dawis Mata 9 langsung menghilang terkena serangan makhluk tersebut. Terlihat Huang Susangren pun berniat pergi dari tempat ini. Akan tetapi makhluk ini pun mengeluarkan kabutnya untuk menyerang orang-orang tersebut. Dengan cepat pun, Si Hao kembali menggunakan pelindungnya untuk melepaskan diri. Sementara itu makhluk tersebut langsung menghancurkan Huang Susangren yang sudah terjebak di dalam kabut miliknya itu. Kemudian terlihat jika makhluk ini pun terus melihat Si Hao. Setelah itu terlihat singa emas serta Guhong yang muncul beserta anak buahnya karena mereka merasa jika menurut perhitungan di tempat ini seharusnya ada harta karun tertinggi yang mereka cari. Dan mereka berniat mendapatkan itu sebelum kelompok klan kekaisaran tiba. Namun mereka dikejutkan melihat prajurit pemakaman tadi sedang mengejar Si Hao. Di sini Guhong meminta singa emas untuk tidak mendekat karena itu adalah aura kematian dari prajurit pemakaman. Yang mana siapapun yang diincar oleh prajurit pemakaman pasti akan mati, bahkan jasadnya pun tidak akan tersisa. Singa emas pun teringat jika 5 Supreme Being wilayah asing memerintahkan untuk menangkap Huang hidup-hidup. Namun bagi Guhong, ini bukan urusan mereka, karena mereka hanya ditugaskan untuk menemukan harta karun. Di sini pun singa emas meminta Si Hao lari dengan cepat agar tidak mati. Kemudian terlihat jika Si Hao menggunakan pedang abadinya untuk menghilangkan kabut abu yang dikeluarkan oleh prajurit pemakaman itu. Dengan cepat pun, prajurit pemakaman ini berusaha menyentuh Si Hao. Akan tetapi dia berhenti melihat pedang abadi di tangan Si Hao tersebut. Bahkan terlihat jika prajurit pemakaman ini langsung bersujud di hadapan Si Hao. Melihat itu pun singa emas terkejut karena prajurit pemakaman ini malah bersujud memberi hormat kepada Huang. Kemudian Si Hao meminta prajurit pemakaman ini untuk mundur karena dia sudah mengenali Si Hao. Namun terlihat prajurit pemakaman ini berusaha menyerang Si Hao lagi setelah Si Hao menyingkirkan pedang abadi dari hadapannya. Terlihat di sini muncul 2 teknik, yaitu teknik aneh wilayah pemakaman kuno dan cahaya peri abadi terbang dari tabrakan serangan mereka berdua ini.
Kemudian di sini prajurit pemakaman ini langsung melihat kejadian aneh di masa depan. 变得比番薯还快。 Xiao pun baru menyadari jika prajurit ini ternyata menyembah embrio pedang abadinya itu. Yang mana hal itu membuat Xiao penasaran apa sebenarnya asal-usul embrio pedang ini hingga membuat prajurit pemakaman begitu hormat sekaligus takut. Di sini pun prajurit pemakaman itu pergi sambil berkata, karena Xiao tidak dilenyapkan, maka untuk sementara Xiao sudah diakui pedang ini. Kemudian terlihat jika Gu Hong mengirimkan pesan atas kemunculan prajurit pemakaman kepada tetua mereka sebelum meneruskan mencari harta karun. Sementara Xiao pun sadar jika prajurit pemakaman ini sangat kuat, yang mana jika Xiao bisa memanfaatkan embrio pedang untuk mengajak prajurit mayat itu bersama Xiao, maka semua musuh di wilayah asing bisa dihabisi sekalian. Kemudian Xiao bertanya, apakah prajurit pemakaman ini tidak penasaran bagaimana embrio pedang ini bisa jatuh ke tangan Xiao? Prajurit pemakaman ini pun hanya mengatakan jika Xiao hanyalah persinggahan kecil dalam perjalanan panjang pedang ini yang tidak terbatas. Yang mana begitu persinggahan itu sudah lapuk, maka pedang ini akan pergi dengan sendirinya. Xiao pun bertanya, apakah prajurit pemakaman ini tidak ingin menciptakan kejayaan sekali lagi? Padahal dia sudah keluar dari tanah pemakaman dan datang ke dunia fana ini. 待一战腐朽。 Dan Xiao mengatakan jika sekarang dirinya sedang dikepung habis-habisan oleh wilayah asing. Yang mana jika prajurit pemakaman ini pergi begitu saja, maka itu sama saja dia mengkhianati embrio pedang. Xiao pun menjelaskan jika sekarang dunia sudah berubah. Yang mana sekarang ada sekelompok perampok yang kerjanya menggali dan merampok makam, serta merebut harta dan mencuri jasad orang. Prajurit pemakaman ini pun bertanya apa urusannya itu dengan dirinya. Xiao pun memberitahu jika dua kelompok itu, yang satu bernama Anlan dan yang satunya lagi bernama Yutuo. Yang mana kesukaan mereka adalah mengkoleksi prajurit pemakaman. Terlihat prajurit pemakaman ini menggunakan matanya untuk mencari tahu Xiao bohong atau tidak saat Xiao mengatakan jika Yutuo paling suka menggali prajurit pemakaman keluar lalu mencuci bersih dan dipajang di rumahnya seperti tanaman hias. Dan jika Xiao mati, kemudian embrio pedang ini jatuh ke tangan mereka, maka pedang ini pasti akan digunakan untuk membongkar peti mati. 刷刷摆在家里当盆景。 Bahkan mereka bilang jika area pemakaman adalah taman belakang milik mereka, yang mana mereka bebas untuk melakukan apapun di sana. Dan jika Xiao bisa melawan mereka, pasti sudah lama Xiao menghabisi mereka. Kemudian Xiao bertanya, apakah prajurit pemakaman ini mau menemani pedang ini sepanjang perjalanan? 就睡哪口棺材？ Prajurit pemakaman ini pun memberitahu jika matanya itu bisa membedakan mana yang benar dan bohong. Dan yang diucapkan Xiao ini setengah benar dan setengah bohong. Terlihat Xiao terus memelas agar prajurit pemakaman ini percaya pada Xiao. Dan mendengar itu pun, akhirnya prajurit pemakaman ini langsung setuju untuk ikut bersama Xiao. 不疼，只是我有心无力。 Terlihat Xiao langsung menuju perbatasan pegunungan obat ilahi dan area pemakaman kuno. Dan terlihat jika menggunakan pedang abadinya itu, Xiao menyerang orang-orang wilayah asing yang berada di sana. 却不尽全力，飞而不出杀招。 Di sini pun Xiao semakin yakin jika mereka memang berniat menangkap Xiao hidup-hidup untuk memancing tetua agung keluar. Yang mana karena itu, Xiao harus segera menyampaikan pesan ini keluar. 必须尽快把消息传。 Kemudian terlihat serangan kuat yang muncul dari arah depan Xiao. Dan di sini muncul orang dari wilayah asing yang merasa jika Huang sudah tidak punya jalan lagi. Akan tetapi Xiao pun langsung meminta prajurit pemakaman ini untuk bertindak. 是你的路线了。 Setelah itu Xiao memberitahu prajurit pemakaman yang sedang menaiki keretanya jika Xiao punya kabar yang harus disampaikan ke perbatasan kekaisaran. Dan Xiao bertanya apakah prajurit pemakaman ini punya cara untuk melakukannya. Kemudian menggunakan bantuan dari prajurit pemakaman ini, Xiao mengirim pesan ke perbatasan kekaisaran lewat tulang-tulang di tempat ini. Yang mana pesan itu berisi jika ada Supreme Being dari wilayah asing yang bersembunyi di pegunungan Obadewa dan berniat menjadikan Xiao sebagai umpan. Namun Xiao masih aman karena sekarang dia sedang bersama seorang prajurit pemakaman. Oleh karena itu, perbatasan kekaisaran tidak perlu mengirim bantuan. 有异域至尊埋伏于神药上。 Di sini Xiao pun tidak tahu ras macam apa prajurit pemakaman ini. Karena hanya dengan satu lambaian tangan saja, dia bisa menggerakkan ribuan kerangka. Kemudian Xiao pun mengeluarkan pohon dewa langit yang sudah berhasil dia dapatkan tadi. Dan Xiao bertanya sebenarnya di mana letak area pemakaman itu. Karena prajurit pemakaman ini sebelumnya mengatakan jika pohon dewa langit di dalam area pemakaman tidak hanya satu. 多谢大哥出手助我夺得此树。 Prajurit pemakaman ini pun memberitahu jika setelah melewati pegunungan Obadewa, maka disitulah titik pertemuan antara hutan binatang surgawi dan area pemakaman kuno.
Namun tempat ini adalah jalan buntu yang dikepung 3 penjuru, yang mana 90% yang masuk pasti mati. Melihat itu pun, Xiao teringat dengan peta yang dikeluarkan Tuo Guyulong sebelumnya. Di sini pun Xiao memberitahu jika tempat itulah perjalanan Xiao kali ini. Mendengar itu pun, prajurit pemakaman meminta Xiao untuk berpegang erat-erat. Dan terlihat jika prajurit pemakaman ini membawa Xiao ke tempat itu menggunakan keretanya. Tak lama setelah itu, Xiao sudah berada di tempat yang dipenuhi dengan pilar-pilar serta pohon yang aneh. Yang mana inilah tanah pemakaman itu. Dan Xiao sedikit terkejut karena tempat ini agak berbeda dari yang Xiao bayangkan. Kemudian prajurit pemakaman ini memberitahu jika di depan sana adalah tanah suci wilayah pemakaman. Dan sudah waktunya seseorang untuk bangun. Terlihat Xiao bingung siapa orang yang dimaksud oleh prajurit pemakaman ini. Dan tak lama setelah itu muncul orang yang dimaksud, yang mana dia adalah Dewi Alam Pemakaman. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 264 ini. Cerdas juga ya ternyata Xiao ini. Karena dia mengatakan setengah kebenaran dan setengah kebohongan agar seorang prajurit pemakaman yang sekuat itu mau ikut dengannya. Dan apa yang akan Xiao alami di area pemakaman ini, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 265. Akhir kata, selamat berakhir pekan yang indah ini. Dan see you next episode.